Di kesempatan kali ini kami sajikan film yang pastinya akan sangat menghibur. Kenapa? Karena film ini menceritakan kisah yang akan mengingatkan kita pada Fast and Furious series walaupun dengan gaya parodi. Semoga bisa menghibur tanpa harus banyak. Mari kita simak alur cerita dari film Super Fast. Di awal diceritakan seorang kulit putih bernama Lucas White yang memparodikan sosok O'Connor terlihat sedang mendatangi sebuah event balapan liar. Lucas adalah seorang polisi yang sedang menyamar dengan misi untuk menciduk seorang pencuri kelas kakap. Dia bernama Vin Sorrento yang memparodikan sosok Dominic Toretto, punya pacar bernama Michelle yang memparodikan Letty. Walaupun dalam film ini dia adalah sosok wanita yang lesbo. Back off, sisters. He's my man. Si Sorrento ini juga punya adik perempuan yang bernama Jordana, yang tentu aja memparodikan sosok seorang Mia. Untuk memuluskan aksinya, dia harus masuk ke circle mereka dan terpaksa harus ikut balapan liar. Walaupun sebetulnya Lucas adalah orang yang sangat awam dan amatir banget tentang dunia otomotif. Para peserta memberikan taruhannya masing-masing. Ada Jose yang bertaruh dengan senjata, ada juga Dre yang mempertaruhkan 10 kg narkoboynya. Well, this is getting serious, Vin. All right. Alright, who else has the balls to race? Dan Sorrento pun memberikan kenaikan taruhan dengan menjanjikan sebuah perawatan istimewa di salon kecantikan. Aduh. Shea butter moisturizing bath? Does that shit also include the lavender rejuvenation facial, man? Aromatherapy? Full body seaweed wrap. Spa day. Lucas langsung mendaftar untuk ikut balapan itu walaupun awalnya ditolak oleh sahabat Sorrento yang bernama Curtis. Stroll up and race Vince Sorrento? I got the pink slip to my car that says I can take all of you. Whoa! Man, he's got one of those fancy thingamajiggers. He's got one of those big shiny things with a lot of tubes and curly coils coming out. With unicorns. Dan balapan yang sepertinya berlangsung sengit itu akan dimulai. Tapi si Lucas terlihat konyol banget 3 restart. Dia masukin gigi tanpa ngopling, krek-krek gitu. Kemudian balapan pun dimulai. If you lose, you get hurt. Grinding your gears. I've never actually driven stick before. Ready? Go! Sorrento bersama Jose dan Dre melaju dengan sangat kencang. Tapi ternyata si cengkar keher Lucas malah gabut 3 restart gara-gara lupa ngisi bensin. Damn it! Got to get gas. Hurry up, I'm in a race. Kemudian dengan segera dia order tukang bensin eceran untuk COD di sana dan gaspol untuk mengejar ketertinggalannya. Dre teringat ancaman si Startoman itu karena jika sampai kalah dia akan mendapatkan hadiah wanita eksotis nan seksi tapi gede. Kemudian Jose menggunakan nos untuk pertama kalinya. Si botak Sorrento malah santuy cukuran kumis sampai ketiak sambil nyetir. Two silver cookies.
Akhirnya Lucas menggunakan jurus terakhirnya untuk bisa nyusul dengan cara menggunakan nos yang berbahan air kencing. My turn to juice up. Emang sih bisa nyusul, tapi saat garis finish di depan mata, mobilnya malah ceket dan mogok. Did I win? Sorrento berhasil memenangkan balapan. Dengan gayanya, Lucas seolah-olah menirukan gaya Brian. What are you grinning about? I almost beat you. You almost beat me? You owe me a 10-second car. Puppy. Dan tiba-tiba datanglah polisi. Kemudian Lucas berhasil ditangkap walaupun cuma pura-pura. Damn, it's the cops! Dia ditangkap oleh seorang detektif bernama Hanover. Ternyata dialah yang menugaskan Lucas untuk masuk ke dalam circle Sorrento agar bisa mendapatkan informasi kejahatan dan bisa menangkapnya. Funny now? Oh yeah! We're the robot! Hanover punya rencana untuk bisa lebih melibatkan Lucas dalam kehidupan Sorrento, walaupun mereka harus pura-pura baku hantam agar bisa dipercaya. Hit me. Harder! Oh! That hurts! Harder! Singkat cerita, Lucas berhasil memasuki kediaman Sorrento yang diketahui tempat itu adalah sebuah bengkel. Kemudian memberikan satu unit mobil Green and Smart Car. That thing's tiny. Exactly. Come on. With its light body and a beefed engine, this could be it. Fastest car in the circuit. Dari sana Sorrento mulai takjub sama Lucas dan menganggapnya sebagai anggota juga keluarga baru dalam circle mereka. Tapi Curtis yang kelihatannya cemburu dan curiga sama Lucas karena mengira dia adalah polisi yang menyamar. Walaupun emang betul, tapi Sorrento tetap kekeh Lucas nggak punya niat jelek. You know what fattening this stuff is? What are you doing? Vin! I live by my instincts. Cop! I saw him snooping around. Oh, come on! Jordana juga mulai naksir sama Lucas, kemudian mengajaknya berkencan. Lucas mencoba merayunya agar bisa ngasih informasi penting tentang Sorrento. Walaupun di sela kencan itu, Lucas masih aja kelihatan konyol dan berakhir dengan... Sorry. ban gembos. Flat tire. Tapi keesokan harinya Sorrento yang tahu bahwa tadi malam Lucas membelekok Jordana di apartemennya kelihatan marah banget. Tanpa disangka si tangkurak Sorrento malah menyuruh Lucas untuk membelekok adiknya lagi karena dia nggak pernah lihat adiknya sebahagia ini. She's glowing. I've never seen my sister so happy before. Sorrento mendapat sebuah panggilan telepon dari seseorang yang misterius yang memintanya datang ke sebuah tempat. Kemudian dia mengajak Lucas dan mengabaikan Curtis sahabatnya selama ini. Yeah. Oh, hey, hey! You're taking him over me? You can forget about coming over tonight and watching the season finale of The Bachelor. Fine. Dan dia pun mewek. Singkatnya, mereka tiba di sebuah tempat yang ditentukan sebelumnya dan bertemu dengan orang-orang yang kelihatannya sama-sama pembalap liar. Kemudian datang mobil SUV mewah yang ternyata dia adalah Juan Carlo de la Sol, seorang mafia tulen bersama kaki tangannya yang bernama Cesar. Mereka akan mengikuti audisi untuk jadi sopir pribadi Juan dengan cara barbar mirip adegan Brian yang duet dengan Roman Pierce. Tapi faktanya, kali ini mereka akan audisi dengan cara lomba ngedance. Freestyle. Oh, yes, yes. Come on, twerk.
work like Miley Cyrus. Satu persatu kandidat yang punya gerakan jelek ditembak, dan tersisa Lucas bareng Sorrento. Kemudian mereka disuruh mengantarkan sebuah mobil yang katanya supercar, walaupun kayaknya bukan sih, ke sebuah tempat yang ditentukan dan mereka pun berangkat. Look, I'd rather just pay criminals like yourself to drive the supercar. Upon delivery, you will be paid 100,000. Setibanya di tempat itu mereka bertemu 3 orang yang masih anak buah De La Soul dan berharap mendapat hadiah uang. Tapi ternyata Lucas dan Sorrento ditipu karena faktanya itu bukan uang melainkan bom. You got the money? I don't want it. And 3. Baku hantam dan tembak-tembakan pun terjadi hingga mereka berhasil membunuh 2 orang di antaranya dan menyisakan 1 anak buah De La Soul yang berhasil kabur. Kemudian tiba-tiba Hanover muncul tapi malah ditembak sama si Lucas dan dia pun mati. Kok konyol. Oh shit! Sorrento dan Lucas membawa kabur mobil yang katanya super itu ke garasinya. Setelah diperiksa itu bukanlah mobil super mirip Koenigsegg atau sejenisnya, melainkan mobil Samara yang di dalamnya terdapat data tentang uang milik De La Soul yang disembunyikan di beberapa tempat. 87 octane? Something smells fishy. Why would De La Soul have us drive this car unless it was... Go to the house where he keeps his hose and we keep it. Di tempat lain di bekas kejadian perkara tadi muncul seseorang menggunakan hampi dengan tubuh gede atletis. Dia adalah Johnson Brock yang memparodikan sosok Hobbs alias The Rock. Dengan ciri khas tubuhnya yang selalu mengkilap karena nggak lepas dari baby oil, dia ditemani rekan polisinya yang bernama Julie Canaro. Dan atas bantuannya mereka mendapatkan informasi bahwa pembunuh Hanover itu adalah Lucas. Who is he? Gotcha. Doesn't make any sense. Sementara itu anak buah De La Soul yang berhasil kabur itu laporan kepada bosnya soal mobil super yang berisi data-data penting itu telah dicuri oleh Sorrento and the gang, dan De La Soul pun langsung berniat untuk memburunya. Carlos! Ay, cabrón, me asustaste. How's up? Ay, yung churro bagian din na. Kemudian di pihak Sorrento saat itu mereka merasakan kebingungan karena mereka lagi dalam bahaya. Terlebih hampir di semua televisi memberitakan bahwa Lucas saat ini adalah buronan yang paling dicari. Check this out. Tragedy has to stab him, or if the opportunity arises. Sorrento pun mengajak semua anggotanya untuk kabur ke sebuah tempat yang gak mungkin orang lain tahu. Tapi untuk itu mereka butuh uang yang banyak. Kemudian Sorrento berniat untuk merampok uang milik De La Soul. Mereka pun langsung mengadakan rapat untuk membahas planning perampokan. Dan Sorrento membutuhkan tim lain untuk melancarkan aksi perampokan mereka. Dan mereka adalah model aktris bernama Ivana yang memparodikan sosok seorang Giselle, Cool Asian yang memparodikan sosok Han, dan yang terakhir, rapper cameo yang memparodikan sosok si tampan rupawan dan karismatik Roman Pierce. Mereka telah berkumpul dan misi itu pun dimulai. Target pertamanya merampok sebagian uang yang disembunyikan di sebuah tempat di Jalan Baker 1414. That was our secret handshake. Now it's his. I'm not going? Nah, why don't you stay behind with the girls? Target mulai terlihat membawa sejumlah uang yang ditenteng menggunakan kantong kresek. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung melumpuhkan orang itu. Who are you? Where's the rest of the money? What do you mean? It's all here. Lucas juga menghajar satu orang lagi yang dianggap komplotan mereka. Walaupun ternyata diketahui saat itu mereka salah sasaran dengan menyerang orang-orang gereja. Aduh. 14. It was bingo night. Dari kejadian perampokan yang salah itu, polisi berhasil mengantongi identitas mereka. Kemudian Johnson yang sepertinya udah tahu sama Sorrento langsung bertekad untuk menangkapnya. That's Vince Sorrento. He's involved too. Wherever your fugitives are, I'll find you.
De La Soul bersama Caesar juga saat itu langsung bergerak untuk melancarkan aksi dengan segala cara demi menangkap Sorrento dan kawan-kawannya. Sementara Sorrento yang berniat untuk langsung merampok ke tempat pusat penyimpanan uang, walaupun awalnya Sorrento punya rencana yang gak masuk akal dengan menyusupkan Michelle dan Jordana ke tempat itu, yang ternyata semua karyawannya wajib untuk bugil. De La Soul doesn't trust the counters from stealing, so to make sure they're not hiding. Michelle, you'll improvise a distraction. De La Soul comes in to check on the money in the vault. Kemudian menyuruh Ivana dan Cool Asian untuk mengambil keringat di pantat De La Soul saat dia melakukan lari pagi. That's when model turned actress and cool Asian guy come into play. I said nice boobies, something like that. Did you just say nice boobies? Hiya. Yeah. Windmills, leg sweeps, so model turned actress can collect DNA sample from his upper ass. Dan mengorbankan Curtis, Sorrento menginginkan sahabatnya itu untuk mati demi bisa masuk ke dalam sarang uang. Tapi setelah dipikir panjang, semua timnya menolak akan rencana itu. Get shot? Yes, and mainly. So what do you say? No casualties whatsoever, except for Curtis, of course. Lalu Sorrento merencanakan aksi kedua, yaitu dengan cara menjebol langsung berangkas uang yang ada di tempat itu. Dan kali ini semua setuju. Sebelum beraksi, Jordana saat itu mencoba ngasih tahu sama Lucas bahwa dia lagi hamil. Namun Lucas yang emang gebe-gebe alias gublah gebloh tetap nggak ngerti sama kode yang dikasih pacarnya. Jeez! You have no idea what a relief that is. You're fat. Excuse me? Hari yang ditunggu pun tiba. Sorrento bersama semua timnya langsung menyerbu tempat sarang uang yang ternyata bertempat di sebuah restoran taco. Sementara Johnson dan tim yang saat itu menggerebek bengkel Sorrento udah terlambat, tapi mereka berhasil mendapat informasi lokasi perampokan itu. No one's here, and my hand's starting to cramp up. Everyone wants to hear Sailor Bloomies. Sorrento beraksi dengan memakai topeng walaupun gak jadi. Mereka kemudian terlibat baku tembak dengan komplotan De La Soul yang ternyata udah mengetahui rencana mereka dari Curtis yang membelot. Masks off. We take these chains and hook them to the back. Pull the wall down. Catch them by surprise. They totally saw us coming. Hey, Curtis! Tapi akhirnya Curtis mengorbankan diri untuk melindungi Sorrento, menebus kesalahannya. Lucas dan Sorrento melakukan aksi yang sangat edun, berniat menarik restoran itu menggunakan mobil-mobil settingannya, dan kemudian di tempat lain Johnson dan timnya juga ikut serta dalam aksi itu. Sorrento menyuruh semua timnya untuk melumpuhkan semua musuh yang mencoba menghadang, hingga Caesar dan De La Soul saat itu juga berhasil mengejar mereka. Michelle yang terus dikejar oleh Julie, si polisi wanita itu, akhirnya berkorban untuk bisa ditangkap demi menyelamatkan Jordana. Walaupun sebetulnya dia ingin ditangkap karena hasrat terpendamnya selama ini, yaitu bisa digrepe oleh polisi wanita dan berbelakok lesbong. I'm taking you downtown and immediately strip searching you for what? Full body cavity search? Definitely.
De La Soul berhasil dipepet oleh Johnson dan ditangkap. Tapi saat De La Soul akan dibawa untuk dipenjara, Johnson disuap dengan sesuatu yang... udahlah. I'm sure we can work something out. Are you seriously trying to bribe a federal officer? Human growth hormone injection? Even tighter spandex shirts. Itu adalah alat cukur rambut dan bulu yang diidam-idamkan Johnson selama ini. Score. Sorrento dan Lucas memutuskan untuk berhenti dan mengambil seluruh uang. Tapi Johnson yang emang masih nengteli alias penasaran, terus mengejarnya hingga berhasil menangkap Jordana. Kemudian Johnson menyuruh Lucas untuk membantunya menangkap mereka. Dan saat itu semua tersadar bahwa dia adalah polisi yang menyamar. Namun tiba-tiba... I fell in love with you. And you're a cop? Good work. You'll be getting a promotion for this. A little checking into you. Son of a bitch! You're gonna turn down $32,500 a year before taxes. I'm with them. I'm not a cop anymore. Lucas malah menangkap Johnson dan kemudian memborgolnya. Dan mereka pun membawa kabur uang ratusan juta dolar. Lucas yang masih penasaran sama Sorrento mencoba untuk menantangnya balapan lagi dengan mempertaruhkan anaknya yang masih dalam kandungan Jordana, Edun. Tapi tanpa diduga muncullah De La Soul yang mengancam akan membunuh mereka. Namun tiba-tiba... Now give me back my money. It's over now. Dia tertabrak oleh Julie dan Michelle yang asik berlesbong ria dalam mobil. Haduh. Balapan pun dilanjutkan kembali. Kemudian Sorrento meminta bantuan GPS. Calculating. Left turn in 100 feet. Right turn in 200 feet. Tetapi ternyata GPS itu membawanya ke sebuah toko wig atau rambut palsu. Karena GPS itu udah sangat muak dengan kebotakan Sorrento. Dan kemudian...